Hai cantik, sendirian aja. Sama abang aja yuk. Kuda seorang pria seraya mencolek dagu Sarah dengan pandangan yang menjijikan. Sarah beringsut mundur. Ia berniat berlari namun naas. Seorang pria bertubuh tinggi besar berhasil mencekal lengan kanannya, yang membuat ia hampir terjatuh. Lepaskan saya, lepas. Saya mohon, jangan ganggu saya. Sarah terus mohon dengan air mata berderai. Namun segerombolan pria itu malah menyeretnya ke dalam sebuah rumah yang tak berpenghuni. Di sana, Sarah digilir oleh 5 pria secara bergantian. Kedua tangannya diikat. Ia terus memberontak namun mereka tetap memaksanya dengan brutal. Setelah puas, mereka pergi meninggalkan Sarah yang terkulai lemah tak berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teman Misterius. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Sadisnya Pembalasan Dendam Arwah Wanita yang Digilir 5 Pria. Untuk teman-teman saya sarankan untuk mendengarkan cerita yang sebelumnya terlebih dahulu. Untuk cerita sebelumnya klik saja link yang ada di kolom deskripsi. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cuy, stop di sini. Ujar Roxy tiba-tiba saat mereka melewati perkebunan. Terlihat sebuah motor terparkir di depan rumah yang telah lama kosong. Baru saja mereka hendak turun, pandangan Roxy mendadak error. Motor yang tadi terlihat terparkir di depan rumah itu kini lenyap entah kemana. Ada apaan sih, Rok? Tanya Bagas heran. Ia celingukan melihat keadaan sekitar. Tadi kayaknya gue lihat motor parkir di depan rumah itu deh. Tapi kok sekarang gak ada ya? Roxy menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Walah, rabun loh. Mana ada, itu kan rumah kosong. Dasar kibu. Wah. Ledek Bima sambil menghidupkan kembali mesin motornya. Sedangkan Bobby sedari tadi hanya celingukan dengan wajah was-was. Itu karena di tempat itu ia diganggu oleh arwah Sarah. Yaudah ayo, nggak ada siapa-siapa di sini. Ajak Bagas pada teman-temannya. Mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Dari dalam rumah kosong, tampak Jaga yang tak menggunakan busana baru saja terbangun dari pingsannya. Ia kaget karena ia kini berada di dalam rumah kosong itu sendirian. Ia lekas memungut bajunya yang berserakan, lalu bergegas menuju pintu. Namun naas, pintu terkunci. Jaka panik. Ia terus berusaha membuka pintu, berteriak minta tolong, namun semuanya nihil. Ia membalikkan badan, menatap sekelilingnya. Rumah itu dikelilingi tumbuhan merambat dan juga dedaunan kering. Hawanya terasa panas. Rumah yang telah lama kosong itu sangat tidak terawat. Mau kemana kamu? Suara berat itu berhasil mengagetkan Jaka. Ia terkejut bukan main saat mendapati Sarah kini berada tepat di belakangnya. Wajahnya yang menyeramkan dan mata merahnya terus menatap tajam ke arah Jaka. Jaka kalang kabut. Ia berlari menghindari arwah wanita itu. Namun Sarah malah tertawa keras. Bayangannya dengan cepat melayang mengejar Jaka yang ketakutan setengah mati. Ampun Sarah, ampun. Jaka terus memohon. Namun Sarah malah mencakar wajah Jaka dengan kuku panjangnya. Ia lalu tertawa lepas melihat penderitaan Jaka. Sarah, saya mohon lepaskan saya. Jaka terus memelas. Apa katamu? Suara Sarah menggema. Jaka semakin ciut. Entah apa lagi yang harus ia lakukan. Sesaat kemudian Sarah tertawa keras. Jaka semakin ketakutan dibuatnya. Apa dulu kau mempunyai belas kasihan untukku? Sarah melayang di udara. Buah nyir darah membuat perut mual.
Jaka menutup hidungnya. "Maafkan aku, Sarah, aku hilaf," cicit Jaka sembari terus memohon. "Apa katamu? Hilaf? Dasar biadab. Kau bahkan tak pantas diakui manusia. Sama seperti teman-temanmu itu. Kalian semua binatang." Sarah mengamuk. Semua benda berterbangan. Angin bertiup kencang. Sesekali Jaka tertimpa benda, namun ia tetap berusaha kuat. Jaka terangkat ke atas, lalu terhempas ke sembarang arah. Jaka meringis sambil memegangi perutnya. "Ampun, Sarah, ampun." Darah segar mengalir dari beberapa bagian tubuh Jaka. Sarah tertawa keras, lalu arwahnya menghilang di balik tembok. Para warga bergerombol membawa obor. Langit gelap pekat mengiringi pencarian Jaka malam itu. "Jaka! Jaka!" teriakan para warga. Ibu dan juga kerabatnya memenuhi pelosok desa. Para warga berpencar menjadi beberapa kelompok. Sebagian pergi ke arah timur dan lainnya ke arah utara. Kentongan terus dipukul untuk mempermudah Jaka menemukan kerumunan. Semuanya tampak gelisah. "Bu, antar Jika ke WC yuk. Jika kebelet nih," cicit seorang gadis kecil pada ibunya. "Gak bisa ditahan dulu aja? Udah malam banget ini." "Gak bisa, Bu. Jika udah kebelet banget." Gadis itu terus memegangi perutnya yang terasa mulas. "Ya udah, ayo." Mereka pun berjalan menyusuri jalan setapak. Lokasi kamar mandi yang berada di luar rumah membuat mereka harus keluar, menembus kegelapan malam untuk sekedar ingin membuang hajat kecil. Saat mereka berjalan dengan hanya menggunakan penerangan seadanya, tiba-tiba Jika yang berada di samping ibunya berteriak histeris. "Ada apa, Jika?" tanya ibunya panik. Tubuh Jika kaku, keringat dingin bercucuran. Tangis yang tertahan bercampur takut membuat ia sulit berkata. Ia lalu mengacungkan jari telunjuknya ke arah jalan menanjak di sebelah mereka. Ibunya sontak berteriak tatkala melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Sesosok wanita berambut panjang yang mukanya hancur nampak bergelinding di atas aspal jalan. Matanya melotot hampir keluar menatap ke arah mereka berdua dengan seringai yang menampakkan rentetan gigi taringnya. Ibu dan anak itu pun berlari sekencang mungkin. Tak dipedulikan lagi rasa mulas yang tadi teramat mengganggu. Sudut pandang Ningsih. "Sarahku, anakku, kenapa begini, Nak? Ada apa sebenarnya? Kenapa kamu mengganggu semua warga di sini, Nak?" Pagi itu, aku yang berniat ke rumah Bu Nani terhenti di sebuah kerumunan warga yang membahas tentang warga yang diteror oleh Sarah. Bukan hanya satu, namun sejak kepergian Sarah, banyak kejadian janggal di desa ini. Aku tak tahu semua itu hanya isu atau benar-benar nyata. Namun, setiap aku menghampiri kerumunan warga yang membahas tentang putriku, semuanya malah bungkam. Tak ada lagi yang bicara. Aku hanya bisa pasrah dengan apa yang sudah terjadi. "Jika memang kau gentayangan, kenapa kamu tidak temui ibu, Nak?" Bagas mengempas tubuhnya ke atas kasur. Pencariannya seharian ini tak membawakan hasil. Bahkan hingga para warga ikut turun tangan pun, Jaka tetap tak ditemukan. Bagas menatap langit-langit kamarnya yang terlihat usang. Perlahan pandangannya mulai meredup. "Hentikan, Sarah, hentikan!" teriak Jaka memilukan sambil terus memeluk tubuhnya sendiri yang kini berbalut baju compang-camping dengan luka dan darah di mana-mana. "Sini dong, Mas." Arwah Sarah terus mendekati Jaka dengan sebilah pisau daging di tangannya. "Pergi, pergi!" Jaka semakin kalap.
Dan srek, kepala pria itu tertebas dan menggelinding di atas kabin putih dengan darah yang mengalir deras. Giliran kamu, pria bodoh. Sarah mendekat ke arah Bagas dengan pisau yang masih berlumuran darah. Tidak! Bagas terbangun. Sejak kematian Sarah, hidupnya semakin tidak tenang. Ia terus dihantui di setiap saat. Bahkan saat tidur pun ia terus diganggu di alam bawah sadarnya. Bagas menghela nafas lega, namun pikirannya kembali terulang ke dalam mimpi tadi. Apa benar Jaka disembunyikan oleh Sarah? Pikiran Bagas menjadi kalut. Permainan Sarah sungguh membuatnya hampir gila. Giliranmu, apa maksudnya? Bagas bergumam. Ia gegas menyambar gawainya yang berada di sampingnya, mencari nama kontak sahabat-sahabatnya untuk dikabari. Kita ketemu sekarang. Ada yang mau gue bicarain. Ujar Bagas menuju seberang telepon. Tanpa menunggu jawaban, ia langsung memutuskan panggilan Sarah sepihak. Dadanya masih berdebar kencang. Dia yakin Sarah masih ada di sini. Dengan cepat ia menyambar kunci motornya di atas meja, lalu bergegas pergi menemui teman-temannya. Dengan rasa was-was, ia melajukan motornya melewati jalan gelap. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Mau tidak mau ia harus pergi menemui mereka. Saat ia melewati rumah kosong yang berada di perkebunan tempat Bobby dihantui pertama kali oleh Sarah, ia melihat sebuah motor terparkir di depan rumah itu. Ia memicingkan matanya, mencoba memastikan apa yang ia lihat. Astaga, itu kan motornya si Jaka. Gue harus kasih tahu yang lain. Bagas membuka aplikasi hijaunya, mengetik pesan pada Roxy. Bro, gue udah nemuin motornya si Jaka. Dan kayaknya dia di sana. Gue Sherlock tempatnya sekarang. Setelah selesai mengabari temannya, Bagas memberanikan diri masuk ke pekarangan rumah itu. Berbekal nekat, ia melangkah pelan, berhenti di hadapan motor yang diduga milik Jaka itu. Dia menyeka dedaunan yang menutupi motor yang tampak kumuh itu. Pekarangan rumah yang dipenuhi tanaman-tanaman menjalar yang rimbun. Dedaunan kering yang berserakan di mana-mana, mendambah kesan horor di sana. Kumuh, pengap, semua ia rasakan saat baru saja ia memasuki rumah itu. Bagas menelusuri setiap sudut rumah kosong itu. Rumah yang sudah kosong belasan tahun itu tampak sudah sangat usang. Beberapa bagian rumah yang terbuat dari kayu sudah keropos dimakan rayap. Kumuh, bau. Bagas menutup hidungnya. Bau menyengat membuat perutnya mual. Saat ia sampai di depan sebuah kamar berukuran cukup besar, ia terkejut melihat pemandangan yang ia saksikan. Ini tempat yang ada di dalam mimpi gue tadi. Gumam Bagas was-was. Ia semakin masuk ke dalam ruangan yang berantakan itu. Dan tanpa sengaja, kakinya tersandung sebuah benda hingga membuatnya terjerembab. Hidungnya mengeluarkan darah karena terbentur serpihan kayu di depannya. Saat ia mulai sadar, betapa kagetnya ia tatkala melihat tubuh tanpa kepala berada tepat di depannya. Amis darah membuat perutnya seperti diaduk-aduk. Ia muntah dengan keras. Baru saja selesai mengeluarkan isi perutnya, ia terlonjak melihat sebuah kepala di samping kakinya. Dan yang membuat ia sangat syok, ternyata kepala itu milik temannya, Jaka. Bagas berteriak kencang, lalu berlari mencoba menyelamatkan diri. Namun dihadang oleh Sarah yang rupanya sudah dari tadi menyaksikan dirinya yang ketakutan setengah mati. Mau kemana kamu? Sarah berhenti tepat di depan Bagas. Bagas semakin kalap. Ia menghindar ke arah lain, namun Sarah selalu berhasil mengejarnya. Bagas bersembunyi di sebuah ruangan yang disinyalir adalah dapur itu. Tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba meminta bantuan, namun sial, HP-nya mati. Ia semakin gak bisa nakal.
Bagas menangis merutuki kebodohannya. Andai saja ia tidak masuk sendirian ke sana, hal gila ini tak akan pernah terjadi. Bagas duduk memeluk kakinya di kolong meja makan. Tampak seonggok kaki pucat melayang di hadapannya. "Bang, kamu di mana? Sini dong temenin Sarah." Bagas semakin ketakutan. Ditambah suara hujan yang membuat suasana semakin mencekam. Tak lama setelah itu, suasana menjadi hening. Hanya rintik hujan yang terdengar mendayu. Bagas merasa sedikit mempunyai harapan. Namun baru saja ia hendak keluar, tiba-tiba Sarah muncul di hadapannya. Bagas tersentak. Ia langsung pingsan saat itu juga. "Bagas, lu di mana?" Suruh Bima dari arah depan. Ia datang bersama Bobby dan Roxy, juga beberapa warga di sana. Semuanya berpencar. "Ya ampun Jaka." Bima langsung muntah melihat jasad temannya yang sangat mengenaskan. Begitu juga para warga di sana. Mereka dengan terpaksa menggotong tubuh Jaka yang tak lagi utuh itu untuk dibawa ke rumahnya. Di sisi lain, Bobby mencoba kuat melawan depresinya. Ia mendengar teriakan Roxy dari arah dapur yang memanggilnya. Bobby berlari menghampiri Roxy yang sedang menyeret tubuh Bagas dari kolong meja. "Bob, bantu gue bawa ini anak." Mereka pun membawa Bagas yang tak sadarkan diri itu. Jasad Jaka pun sampai di rumah duka. Bu Nani berteriak histeris melihat kondisi anak semata wayangnya yang mati mengenaskan. Beberapa kali ia pingsan. Jasad Jaka diurus oleh para warga. Ningsi datang dengan tergesa-gesa, diikuti oleh Roni dan Pak Karto dari belakang. Bu Ningsi langsung memeluk Bu Nani yang terus meraung histeris. Ia tak menyangka jika anaknya akan pergi dengan cara tragis ini. "Yang sabar ya Bu, ini sudah takdir yang Maha Kuasa," ujar Ningsi yang juga ikut bersedih. "Siapa yang tega berbuat setega ini sama anak saya Bu? Apa salah Jaka?" Suara Nani gemetar. Ia syok hebat dengan kejadian ini. "Nenek, itu ada Mama." Dimas menunjuk ke arah pintu kamar Jaka sembari tersenyum. Semua orang tersentak dengan ucapan Dimas. Kini Dimas menjadi pusat perhatian semua para pelayat yang datang untuk berbela sungkawa. Bisik-bisik orang terdengar riuh. Ningsi hanya terdiam, begitupun Nani. "Apa ini ulahmu nak? Tapi kenapa?" Batin Ningsi tak percaya. Nani pun yang tadinya menangis jadi terdiam. Tampak ia sedang berpikir keras, mencerna apa yang tadi diucapkan oleh bocah kecil di hadapannya itu. Setelah selesai dimandikan, jenazah Jaka dikafani. Warga sedikit kesulitan membungkus jasad Jaka yang tak lagi utuh itu. Tubuhnya dipenuhi luka memar dan luka luar. Dia seperti habis disiksa habis-habisan. "Bu, kayaknya kita harus lapor polisi. Jaka meninggal dengan cara yang tidak wajar. Sekujur tubuhnya dipenuhi luka. Belum lagi, itu maaf sebelumnya, kepalanya. Saya yakin ini ulah seorang. Pelakunya harus dihukum demi mendapat keadilan untuk nak Jaka." Usul Pak RT pada Bu Nani yang hendak bersiap menyolatkan putranya. Bu Nani nampak berpikir sejenak. Pikirannya kembali ke ucapan Dimas tadi. Ia takut jika putranya terlibat dalam kasus pelecehan Sarah. "Iya Pak, nanti saya pikirkan," ujar Nani dengan suara parau. "Apa Jaka benar terlibat dalam pelecehan Sarah? Apa mungkin ini ulah Sarah untuk balas dendam? Ya Allah nak, ada apa ini?" Nani terus membatin. Di rumah sakit, tampak Bagas yang sedang terbaring lemah di atas berangkar rumah sakit. Bima dan Bobby berada di samping Bagas, sedangkan Roxy berada di kediaman Jaka untuk sekedar membantu apa yang diperlu dibantu.
Bagas yang masih belum sadarkan diri, wajahnya tampak pucat pasi. Bob, lo udah kabari bokapnya nih bocah? Tanya Bima sambil melirik ke arah Bobby. Udah Bim, katanya mereka lagi di perjalanan. Sebentar lagi sampai kali. Timpalnya. Bagas, ya ampun nak, kamu kenapa? Tampak ibunda Bagas berambur menghampiri putranya yang tak sadarkan diri. Air matanya tumpah. Ayahnya pun tampak khawatir. Om, Tante, kita pamit dulu ya. Mau ke rumahnya Caka dulu. Pamit Bima ramah. Ya udah iya, makasih ya nak, udah tolongin anak tante. Jawab ibunya Bagas seraya menyeka air matanya. Sama-sama Tante. Kalau gitu kita permisi dulu ya Tan. Om, mari. Bima dan Bobby pun lepas tanggung jawab setelah kedatangan orang tua Bagas. Tugas mereka selanjutnya adalah ke rumah Jaka. Mereka pun pergi menggunakan kendaraan masing-masing. Bagas dan Bobby termasuk orang berada. Namun mereka tak memperdulikan dari kelas mana teman-temannya. Namun, sikap semena-mena mereka sangat meresahkan warga. Sesampainya di sana, mereka langsung masuk ke dalam rumah. Semua orang memandang mereka dengan sesekali berbisik. Lo sadar gak sih kalau orang-orang pada liatin kita? Mana pakai bisik-bisik segala lagi? Tukas Bobby setengah berbisik. Iya Bob, aneh. Mereka pun menghampiri Bu Nani dan bersalaman untuk sekedar berbela sungkawa. Hati mereka pun sama hancurnya seperti keluarga terkait. Pasalnya, mereka sudah bersama sejak mereka masih duduk di sekolah menengah pertama. Hingga saat ini teman seangkatannya banyak yang sudah menjadi sarjana, namun hanya mereka yang masih tak tahu arah. Mereka pun bergantian menyolatkan Jaka. Setelah selesai, jenazah Jaka diantarkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Langkah demi langkah diiringi tangis para kerabat dekat Jaka. Bobby, Roxy, dan Bima ikut menggotong keranda yang membawa jenazah Jaka. Liang lahat telah siap sedari tadi. Jenazah pun diturunkan, diazankan, lalu ditimbun kembali dengan tanah. Setelah acara pemakaman selesai, satu persatu para pelayat pun pergi meninggalkan tempat pemakaman. Tersisa Bu Nani dan Ningsi di sana. Sudah Bu, ikhlaskan kepergian nak Jaka. Ini sudah kehendak Yang Maha Kuasa. Mungkin ini jalan yang terbaik untuknya yang telah dipilih Allah. Ningsi merangkul Nani yang masih terseduh-seduh. Mereka pun pergi meninggalkan pemakaman. Hari menunjukkan pukul 9 malam. Bagas yang baru saja siuman langsung mengamuk detik itu juga. Aku di mana? Pergi! Maafkan aku Sarah, jangan ganggu aku. Bagas terus berteriak kesetanan. Orang tuanya sampai kewalahan memegangi tubuh Bagas yang terus meronta-ronta. Tak lama, dokter beserta para perawat lainnya pun datang untuk menangani Bagas. Dokter menyuntikkan obat bius di tangan kirinya. Bagas melemah. Ia pun kembali pingsan. Ibu Bagas pun kembali histeris melihat keadaan putranya yang begitu memprihatinkan. Sarah? Mengapa Bagas mengucapkan nama itu? Siapa dia? Ayahnya pun mulai mencerna ucapan putranya. Ayah Bagas pun berniat mencari tahu penyebab putranya jadi seperti ini. Pak Bondan. Ia terkenal dengan lahan perkebunannya yang berhektar-hektar. Ia selalu dijuluki nama Juragan. Juragan Bondan adalah pemilik lahan yang digarap oleh Roni. Bondan memacu mobilnya menuju kampungnya, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat di perjalanan, dia bertemu dengan Bu Nani, ibu dari Jaka. Teman anaknya sedang berjalan. Nani masuk ke perkarangan rumah. Bondan pun menghentikan kendaraannya. Ia turun dari mobil, berjalan menyusul Nani. Bu Nani? Seru Bondan setengah berlari. Nani hendak masuk, terpaksa menghentikan langkahnya. Juragan, ada apa panggil saya?
Tanya Nani heran. Pasalnya, Bondan jarang sekali berkomunikasi dengan para warga lainnya jika tidak terlalu penting. Ada yang mau saya bicarakan? Oh, mari, silakan masuk. Keduanya pun duduk di sofa ruang tamu. Nani berjalan ke dapur untuk sekedar mengambil minum. Melihat wajah Bondan yang gelisah, Nani jadi semakin penasaran. Gini, kedatangan saya ke sini untuk menanyakan orang yang bernama Sarah. Tanya Bondan tanpa babi bu. Nani sedikit terperanjat mendengar nama yang diucapkan Bondan barusan. Sarah? Bapak mau ngapain jadi Sarah? Nani tergagap menjawab pertanyaan Bondan. Bagas ditemukan bersama jasad Jaka dalam keadaan tak sadarkan diri. Sepertinya dia syok berat. Tadi saja saat dia baru siuman, dia mengamuk, menyebut-nyebut nama Sarah. Setahuku, Sarah itu anaknya Ningsih, istrinya Pak Karto kan? Jelas Bondan panjang lebar. Iya juragan, Sarah putrinya Mbak Ningsih. Dia meninggal dengan cara yang tidak wajar beberapa minggu ke belakang. Tutur Nani dengan wajah datar. Bondan sedikit tercengang dengan jawaban Nani. Jika dia sudah meninggal, lalu apa hubungannya dengan anak saya? Bondan semakin penasaran. Nani terdiam sejenak. Ia menarik nafas dalam, lalu mengembuskannya pelan. Itu karena anak juragan menjadi salah satu penyebab kematian Sarah. Jawab Nani seraya menundukkan kepalanya. Apa? Tidak mungkin. Apa maksudmu? Bondan tak percaya dengan apa yang Nani ucapkan, sehingga emosinya sedikit terpancing. Namun Nani hanya tersenyum kecut. Memang begitu kenyataannya. Anak saya, Jaka, dia mengalami hal yang sama sebelumnya dengan yang Bagas alami. Hingga setelah itu Jaka hilang, lalu ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Keadaannya pun sungguh tak lazim. Badannya penuh memar dan luka. Dan Nani menjeda ucapannya, menahan sesak di dadanya kala mengingat tragedi yang menimpa putranya. Dan apa, Bu? Bondan semakin tak sabar ingin mendapat jawaban dari semua pertanyaan yang berseliweran di otaknya. Kepala Jaka terpisah dari badannya. Tangis Nani loro tak terbendung lagi. Bondan terkejut. Hatinya menjadi semakin was-was dan rasa takut. Tapi, kenapa, Bu? Apa yang mereka lakukan sebenarnya? Nani menghentikan tangisnya. Ekspresinya berubah dingin. Dia menengok situasi. Takutnya ada orang yang mendengar percakapan mereka. Itu pasti akan berakibat fatal. Mereka, Jaka, Bagas, dan teman-temannya memperkosa Sarah secara bergantian hingga Sarah hamil, lalu memilih gantung diri. Bondan semakin terkejut mendengar semua penuturan Nani. Tidak mungkin. Bagas tidak mungkin melakukan hal itu. Bondan masih menyangkal kesalahan putranya. Tapi itu kenyataannya. Anak juragan juga terlibat dalam kasus itu. Nani bersikeras meyakinkan Bondan jika Bagas memang terlibat. Apa kamu punya buktinya? Tanya Bondan menantang. Nani tersenyum miring. Aku memang tidak punya bukti. Tapi lihat saja nanti. Sarah akan menghabisi orang yang telah melecehkannya satu persatu. Bondan merasa hilang akal mendengar ucapan Nani yang terus-menerus menyalahkan putranya. Tidak adil bukan? Jika hanya Jaka yang menebus dosa, sedangkan yang melakukan dosa itu bukan hanya dia. Nani semakin memanas. Ia terus melontarkan kata-kata yang membuat Bondan semakin gelisah. Saya harap kamu bisa tutup mulutmu tentang hal ini. Saya tidak mau nama baik keluarga saya tercoreng karena hal yang belum tentu benar ini. Ancam Bondan lalu pergi meninggalkan rumah Nani tanpa permisi.
Nani tersenyum kecut. Aku harap kau berbuat adil, Sarah. Aku tidak rela jikanya Jaka yang kau seret. Nani bergumam lirih. Angin pun berhembus teratur. Nana menghirup udara yang lalu sambil menutup matanya. Gimana ini? Pasti Sarah bakalan ngabisin kita, ujar Bobby gelisah. Roxy dan Bima pun tak kalah gelisah. Gue gak tahu, Bob. Gue masih shock sama kejadian tadi, jawab Roxy sambil terus melamun. Jangan lamun lo. Ntar arwahnya si Sarah makin gampang buat jadiin lo sasaran selanjutnya, tukas Bima sambil menepuk pundak Roxy. Roxy terperanjat. Ih, amit-amit. Roxy bergidik ngeri mendengar ucapan Bima barusan. Tetap saja kita semua bakalan mati. Arwah si Sarah gak tenang. Dia bakalan terus gentayangan kita sampai kita mati. Itu mau dia, tutur Bobby putus asa. Pasti ada cara buat menghentikan dendamnya si Sarah itu, ujar Bima yakin. Gimana caranya? Kita pergi ke orang pinter buat ngelawan si Sarah, usul Bima mantap. Lo yakin bakalan berhasil? Bobby masih tambah ragu. Ya, gak ada salahnya kita coba dulu, iya kan? Ya udah terserah lo. Yang penting Sarah berhenti gentayangan kita. Gue hampir gila setiap hari digentayangan mulu, serga Roxy tak sabar. Oke, besok kita temuin orang pintar itu. Keesokan harinya, mereka bertiga pergi menemui Kibonan, seorang dukun sakti yang cukup terkenal di kampung sebelah. Mereka berjalan menyusuri tempat yang dipenuhi tumbuhan rimbun, sepi, tempat yang jauh dari pemukiman warga. Bima memimpin di depan, karena dia yang tahu rumah Kibonan. Bima menyibak beberapa dedaunan yang menghalangi jalan, dengan sesekali melihat ke belakang memastikan teman-temannya masih mengikuti di belakangnya. Bro, masih jauh gak sih? Capek gue nih, protes Bobby yang sudah ngos-ngosan saking lelahnya. Bentar lagi sampai. Tuh dia rumahnya, tunjuk Bima pada sebuah gubuk tua yang terkesan mistik. Dinding kayu sederhana itu memang berada di pedalaman hutan. Itu karena Kibonan sengaja menghindar dari kerumunan warga, karena takut membuat resah para warga dengan praktik mistiknya. Lo yakin itu rumahnya? Serem banget. Bobby memegangi tengguknya yang mulai meremang sambil melihat sekelilingnya yang dipenuhi pohon bambu. Alah, pengecut banget sih lu, Bom. Ledek Roxy lalu berjalan mendahului Bobby yang masih terus memperhatikan sekelilingnya sambil bergidik ngeri. Mereka bertiga pun sampai di rumah Kibonan. Pintu rumah terbuka. Mereka pun masuk begitu saja. Permisi, Ki, sapa Bima ragu. Namun tak ada jawaban. Tak ada siapapun di sana. Hanya terlihat gaya ruangan yang dipenuhi benda-benda pusaka, bau kemenyan, dan dupa menyeruak ke dalam indera penciuman mereka. Bunga mawar bertaburan di atas alat-alat perdukunan yang tergeletak di atas karpet merah. Ada apa kalian cari saya? Bariton berat itu terdengar tiba-tiba. Sontak ketiganya terkejut. Wajah mereka berubah pias. Ya ampun, Ki, ngagetin aja, protes Bobby sambil mengelus dada. Bima yang merasa ucapan Bobby kurang sopan, lantas memberi peringatan dengan cara menyenggol kasar lengannya. Maaf, Ki, kita langsung masuk aja. Tapi pintunya kebuka, jadi kami kira Aki ada di dalam. Maaf sekali kalau kedatangan kami kurang sopan, Ki, jelas Bima sambil menunduk sopan. Duduk, titah Kibonan. Mereka pun duduk di hadapan Kibonan. Kibonan lalu menyalakan beberapa dupa, lalu menancapkannya di dalam sebuah kedi kecil yang terbuat dari tanah liat. Begini, Ki, kedatangan kami kemari untuk meminta bantuan Aki untuk menghentikan dendamnya arwahnya Sarah.
Teman kami bahkan sampai ada yang meninggal karenanya, Ki. Dan teman kami yang satu lagi sekarang di rumah sakit. Jelas Bima hati-hati. Dendam itu tak akan pernah berhenti sampai kalian mati. Tutur Kibonan yang sontak membuat wajah mereka bertiga menegang. Tolong Ki, bantu kami untuk menghentikan arwahnya si Sarah. Kami tidak mau mati konyol, ujar Roxy memelas. Kibonan menatap ketiga pemuda itu sarkas. Seperti wanita itu yang mati gantung diri karena ulah kalian. Serga Kibonan penuh penekanan. Ketiganya kembali terkejut. Kok Aki tahu? Tanya Roxy polos. Bima menyenggol tangan Roxy yang seperti orang bodoh. Lu lupa amnesia. Dia kan dukun. Ya jelas dia tahulah, dasar bego. Umpat Bima berbisik di telinga Roxy. Roxy hanya nyengir kuda. Wajah konyolnya membuat Bima semakin kesal. Maaf Ki, jadi apakah Sarah bisa dihentikan? Tanya Bima lagi. Kibonan kembali tersenyum. Namun kali ini dia mengambil sebuah paku yang terbungkus kain putih, lalu memberikannya pada Bima. Apa ini Ki? Tanya Bima sembari membuka bungkusan yang diberikan Kibonan. Tancapkan paku itu tepat di dada arwah wanita itu. Tepat jam 12 malam di tempat kalian melecehkannya. Tutur Kibonan. Ketiganya saling pandang. Apa mungkin? Tapi Ki, bagaimana caranya? Yang ada kami mengantarkan nyawa kami sendiri, ujar Roxy gelisah. Kibonan tersenyum kecil. Gunakan akal kalian. Jangan hanya tahu jalan pintas saja, gertak Kibonan dengan senyum sinis di wajahnya. Kibonan bukanlah tipe dukun yang memberikan semua solusi pada pasiennya. Ia ingin melihat seberapa berani orang-orang yang datang padanya. Tapi Ki, kalau si Sarah malah nyerang kita gimana? Tanya Bobby angkat bicara. Kelihatannya dia mulai putus asa dengan apa yang Kibonan sarankan. Kibonan lalu mengambil sebuah kalung hitam dengan jimat di dalam liontinnya. Kalungkan pada lehernya. Ketika dia lengah, dia akan kehilangan kekuatannya saat kalung ini menyentuh tubuhnya. Bima pun mengambil kalung itu, menatapnya sejenak, lalu tersenyum. Terima kasih Ki. Pergi. Jangan. Bagas terus meracau, membuat para suster berdatangan menenangkan Bagas. Kedua orang tuanya sedang keluar. Tenang Dek, tenang, ujar dokter sambil memegangi tangannya. Karena kewalahan, dokter pun menyuntikkan obat bius di tangannya. Seketika Bagas pun melemah, lalu pingsan. Gimana keadaan anak saya, Dok? Tanya Bondan pada dokter yang baru saja menangani putranya. Bondan yang baru saja datang tanpa kaget melihat banyak suster yang keluar dari dalam. Sebaiknya putra bapak dibawa ke rumah sakit Melati, Pak, untuk mendapatkan penanganan yang sempurna. Tutur dokter itu ragu. Bondan mengerutkan dahinya. Tapi anak saya nggak gila, Dok. Timbal Bondan setengah berteriak. Bukan itu maksud saya. Anak bapak sering mengamuk. Emosinya sering tak terkontrol. Tantrumnya sedikit tak wajar menurut saya. Jadi alangkah baiknya jika anak bapak dibawa ke rumah sakit itu untuk mendapatkan penanganan serius. Jelas dokter lagi. Bondan dilema. Bagaimana kalau warga kampung tahu kalau anaknya masuk rumah sakit jiwa? Itu akan menjadi aib besar bagi keluarganya. Namun tak ada pilihan lain. Ia ingin anaknya kembali sembuh. Baik kalau begitu, Dok. Terima kasih. Bondan akhirnya mengalah. Sarah, apa ini perbuatanmu? Hari itu, tepat pukul 12 malam, Bima, Roxy, dan Kibonan, 4 orang tua Sarah, 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 4 orang tua Sarah
Di tempat mereka melecehkan Sarah hingga hasrat mereka terpenuhi, Bima, Rosie dan Bobby berjalan takut ke dalam tempat tersebut. Tiba-tiba, sekelebatan bayangan muncul saat mereka mengeksekusi Sarah waktu itu. Lo yakin, Bim? Gue belum siap mati. Ujar Roxy sambil memegang erat baju Bima, diikuti oleh Bobby yang juga bersembunyi di belakang Rosie. Gue yakin. Dan gue mau berhentiin dendamnya si Sarah. Jawab Bima mantap. Kalian ada apa bertamu kemari? Suara Sarah menggema di sisi ruangan, membuat nyali ketiganya menciut. Tuh kan, Bim, si Sarahnya datang. Rengek Bobby dengan lutut gemetar. Dasar bego. Kalau si Sarahnya nggak datang, terus kita nancepin pakunya gimana, PA? Timbal Bima seraya menoyor kepala Bobby. Lo aja yang lakuin ya, Bim. Gue takut. Alah, pengecut lo. Minggir. Bima menepis tangan Roxy yang sedari tadi bergelayut di bajunya. Lalu dengan gagah berani menghampiri Sarah yang tengah duduk di sebuah kursi usang. Wah, besar nyalimu ya. Sama seperti nafsumu. Tawa khas kuntilanak menggema diiringi dengan beberapa barang yang saling terlempar ke sana kemari, hingga sebuah vas bunga mengenai kepala Bima hingga berdarah. Bima terhuyung sembari memegangi kepalanya yang terus mengeluarkan darah. Dasar keparat, umpat Bima sambil terus melihat tangannya yang sudah berlumuran darah. Sementara Roxy dan Bobby yang terkejut hanya bisa mundur. Kalian bukan tandinganku sekarang, manusia lemah. Tukar Sarah penuh amarah. Kalian tidak akan bisa menghentikanku sampai kalian mati. Lanjutnya sembari melayang mengitari ketiganya. Bima masih menahan sakitnya, sedangkan Roxy dan Bobby semakin gemetar. Bim, cabut yuk, ajak Roxy dengan suara gemetar. Tapi gue belum selesai, timpal Bima kekeh. Curut, gue belum mau mati ya. Kalau lo mau mati, silahkan. Gue gak akan larang lo kalau itu mau lo. Teriak Bobby habis kesabaran. Roxy dan Bobby pun lari kocar-kacir meninggalkan tempat terkutuk itu. Anjing, gue ditinggalin, umpat Bima kasar. Lalu ia pun ikut lari meninggalkan tempat itu. Kalian pikir bisa menghentikanku? Aku tidak akan berhenti sampai kalian mati, ujar Sarah menggema. Tawanya menggelegar di sisi ruangan. Sarah, Mas kangen sama kamu sayang. Tutur Roni dengan tangan memeluk potret dirinya bersama Sarah dan Dimas. Tiba-tiba, gelas yang berada di atas meja terjatuh. Roni tertegun sejenak. Sarah, kamu di sini? Ujar Roni seraya mendekat ke arah pecahan kaca yang berserakan di atas lantai. Tiba-tiba, sesosok wanita dengan wajah penuh darah timbul di dalam kaca. Roni tersentak. Ia kaget. Kenapa yang ia temui sosok yang sangat menyeramkan, bukan Sarah yang cantik rupawan. Roni terdiam di lantai. Hatinya masih syok melihat kejadian barusan. Roni, ada apa nak? Tanya Broto yang masuk ke kamarnya karena mendengar suara pecahan gelas kaca. Tadi Roni lihat sosok perempuan di kaca, Pak. Wajahnya bersibah darah. Dia liatin Roni, jawab Roni dengan suara gemetar. Kamu halusinasi kali, sambung Broto ragu. Enggak, Pak. Roni bener lihat tadi, tutur Roni kekeh. Ya sudah, malam ini kamu tidur sama Dimas ya. Katanya dia mau tidur sama kamu aja, ujar Broto. Lalu Dimas yang baru saja datang langsung masuk dan menghampiri sang ayah yang masih berlutut di lantai. Ayah kenapa? Tanya Dimas polos. Ayah gak apa-apa nak,
Ya sudah, Dimas mau bobok sama ayah ya. Sebentar ya, ayah beresin ini dulu. Ntar keinjek sama Dimas kakinya bisa luka. Ucap Roni seraya mengelus wajah putranya yang sangat mirip dengan ibunya. Dimas bobok duluan ya. Ujar Dimas dengan tangan mengucek-ngucek mata. Iya sayang. Bapak! Teriak Ningsih dari arah dapur. Semuanya pun berambur menghampiri sumber suara. Ada apa bu? Teriak-teriak? Sergap Broto ketika melihat Ningsih yang berdiri bersandar ke meja sambil memegang dada. Tadi bu lihat sepotong tangan berudara di sana. Tukas Ningsih seraya menunjuk ke bawah rak tempat penyimpanan barang. Mana? Gak ada kok. Timpal Broto memastikan. Tadi beneran ada pak, ibu gak bohong. Ya udah, sekarang udah gak ada kan? Udah yuk tidur, sudah malam ini. Tita Broto seraya menarik lengan Ningsih pelan. Dengan badan yang masih gemetar, ia mengikuti arahan suaminya. Roni dan Dimas pun ikut masuk ke dalam kamar mereka. Sesampainya di sana, Ningsih masih kepikiran dengan kejadian tadi. Hatinya was-was. Pikirannya dipenuhi rasa takut yang menjadi-jadi. Sudah bu, istighfar. Ingat sama Allah. Ibu udah sholat. Ujar Broto seraya mengusap lembut tangan istrinya. Iya pak, sudah tadi. Ya sudah, kalau gitu banyak-banyak istighfar sama baca ayat suci Al-Quran ya bu. Jangan sampai jiwamu dikuasai oleh hal-hal yang jahat dan negatif. Sambung Broto lagi. Tak bisa dipungkiri, Broto pun merasakan hal yang sama. Ia takut jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Pak, sedang apa? Tanya istri Bondan saat melihat suaminya sedang duduk melamun dengan tangan menggenggam suatu benda di tangan kirinya. Enggak apa-apa bu, Bapak cuma sedang pikiran Bagas saja. Ujar Bondan dengan wajah ditekuk. Apa yakin? Tanya istrinya lagi memastikan. Iya bu. Istri Bondan pun pergi setelah memastikan suaminya baik-baik saja. Mereka hanya berdua di rumah besar bertingkat 2 itu. Sedangkan Bagas diyakini ditempatkan di sebuah rumah sakit jiwa di kota B. Bondan sengaja memilih tempat yang agak jauh agar warga tidak mengetahui jika anaknya ditempatkan di RSC. Sial, kepala gue! Umpat Bima seraya terus memegangi kepalanya yang berbalut perban akibat luka yang ia alami pasca pertemuannya dengan Sarah. Lu sih, so jadi jagoan. Mau lawan si Sarah segala lagi. Kena kan lu? Serga Roxy yang berada di samping Bima. Lu mau mati konyol? Tukas Bima tak terima. Ya enggak, maksud gue taulah malas. Udahlah, pasrah gue. Ujung-ujungnya juga bakalan mati juga. Ujar Roxy lemas. Gak, gue gak mau mati. Setelah Bima cepat. Gimana lu aja dah. Di tempat lain. Pergi, pergi kamu, pergi. Aku gak mau mati. Raung Bagas di dalam ruang rawatnya. Ia terus meronta hingga beberapa perawat di sana kewalahan. Hingga dokter pun datang dan menyuntikkan obat bius di lengan Bagas. Hubungi pihak keluarganya. Kondisi pasien semakin memburuk. Ujar sang dokter lalu pergi menuju pasiennya yang lain. Baik dok. Seorang suster pun pergi untuk menghubungi keluarga Bagas. Halo, selamat siang, dengan Pak Bondan? Seru seorang perawat melalui sambungan telepon. Ya, dengan saya sendiri. Untuk keluarga Bagas Aditama diharapkan kemari karena anak bapak sudah beberapa hari ini mengamuk tak terkendali, Pak. Baik, saya ke sana sekarang. Ma, kita ke rumah sakit sekarang. Bagas ngamuk terus di sana. Tadi pihak rumah sakit nelpon nyuruh kita ke sana. Papar Bondan pada istrinya. Ya Allah, kenapa lagi kamu nak? Kenapa jadi begini? Ada apa sebenarnya?
Tutur ibunya Bagas histeris. Sudah, sekarang ibu siap-siap. Kita berangkat sekarang juga. Bobby, makan dulu nak, seru ibundanya. Ya mah, sebentar. Setelah berpakaian, Bobby pun turun menuju meja makan, ikut bergabung dengan ayah ibunya di sana. Kamu mau makan sama apa? Tanya ibunya seraya menyendok nasi ke piring milik Bobby. Sama apa aja mah? Tumben, biasanya kamu nawar. Tanya ibunya heran. Kelihatannya semua enak, jadi Bobby mau semua. Semua orang tertawa mendengar penuturan Bobby. Ya udah nih, makan yang banyak ya. Bobby langsung melahap makanan di depannya. Wah, enak banget. Tapi kok beda sama yang biasanya? Siapa yang masak mah? Tanya Bobby penasaran. Oh iya, ya masak Ranti, pembantu baru kita. Mbok Jumi lagi pulang kampung, dia lagi ngurusin anaknya yang lagi sakit. Tuh Ranti, jawab ibunya dengan tangan menunjuk ke arah seorang wanita cantik yang kini berada di samping Bobby dengan segelas air di tangannya. Saya Ranti, ujar wanita itu seraya tersenyum aneh ke arah Bobby. Bobby menoleh. Seketika ia langsung tersedak melihat wajah wanita di sampingnya. Pelan-pelan dong Bob, ujar ibunya seraya menyodorkan segelas air ke arahnya. Kenapa kak? Terpesona ya? Secara kan Kak Ranti masih muda, cantik, body goals pula. Sindir Jenny seraya asik memainkan makanannya. Semuanya terkekeh mendengar sindiran Jenny. Sarah? Gumamnya dalam hati. Matanya membulat sempurna. Tidak mungkin. Dia sudah mati. Kenapa bisa ada di sini? Gumamnya lagi. Udah dong kak. Emang ya kalau jomblo matanya suka agak nakal. Sindir Jenny lagi, namun kali ini diiringi gelak tawa bersamaan dengan yang lainnya. Bobby yang dari tadi mulai tak fokus, memilih pergi meninggalkan tempat itu. Loh Bob, mau kemana? Makannya habisin dulu. Udah kenyang mah. Bobby langsung menuju kamarnya, mondar-mandir tak karuan. Namun perutnya tiba-tiba mual. Ia langsung berlari ke kamar mandi pribadinya, lalu muntah dengan keras di wastafel. Betapa terkejutnya ia ketika melihat benda yang ia muntahkan. Darah bercampur belatung juga cacing menghiasi wastafelnya saat ini. Bobby terlonjak ke belakang. Darah masih belepotan di sekitar bibirnya. Untuk sementara kecukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.